Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Putri Utami, yang akan menemani teman-teman untuk mempelajari perkuliahan Higien Sanitasi Makanan pertemuan kelima dengan topik penyimpanan bahan makanan. Pengertian dari penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan baik kering ataupun basah, serta mencatat laporannya. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, itu harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan seperti gudang ataupun ruangan pendingin. Beberapa persyaratan dalam penyimpanan bahan makanan yaitu yang pertama, adanya sistem penyimpanan barang. Kemudian yang kedua, memiliki fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah memiliki kartu stok makanan yang mencatat keluar masuknya bahan makanan. Nah, tujuan dari penyimpanan bahan makanan itu apa? Tujuannya adalah yang pertama, untuk memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Kemudian juga untuk melindungi bahan makanan yang disimpan tersebut supaya tidak mudah rusak, busuk, atau bisa menimbulkan gangguan lingkungan lain. Nah, selain itu juga untuk bisa melayani kebutuhan macam dengan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat, serta menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Hal-hal penting yang harus dipenuhi dalam penyimpanan bahan makanan yaitu yang pertama, menyimpan bahan makanan di tempat yang khusus dan memenuhi syarat. Kemudian, barang itu yang disimpan harus diatur, disusun dengan baik sehingga mudah untuk mengambil atau tidak menjadi sarang serangga atau hama pengganggu lain seperti tikus dan juga tidak mudah rusak. Barang yang mudah membusuk, nah ini harus diberikan tempat penyimpanan yang khusus yaitu penyimpanan dingin. Kemudian dalam penggunaan bahan gitu ya. Nah, ini harus ada semacam kartu catatan gitu ya untuk mengetahui riwayat keluar masuknya barang sehingga kita bisa gunakan suatu sistem yang kita sebut dengan first in first out, yaitu barang yang pertama kali dibeli atau pertama kali masuk itu akan dipakai pertama kali juga. Nah, ini ada beberapa langkah penyimpanan bahan makanan yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama adalah bahan makanan yang memenuhi syarat harus segera dibawa ke ruang penyimpanan. Kemudian, jika bahan tersebut langsung digunakan, maka segera setelah ditimbang itu, kemudian diawasi ke proses penyimpanan atau dibawa ke ruang persiapan. Kemudian harus juga memastikan bahwa perputaran bahan makanan itu menggunakan prinsip FIFO yaitu first in first out, kemudian membuang makanan yang sudah kadaluarsa bila ada, serta membuat jadwal pengecekan barang, memastikan barangnya sudah kadaluarsa dikosongkan dan diganti yang baru. Nah, kemudian langkah lainnya juga kita perlu juga memindahkan bahan makanan antar kontainer atau antar tempat dengan cara yang benar. Kemudian hindari bahan makanan yang dia mudah sekali rusak gitu ya, di luar temperatur danger zone. Karena waktu atau bila diletakkan di suhu yang danger zone, maka bakteri itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, kemudian juga ada kalanya kita secara berkala mengecek temperatur bahan makanan ataupun ruangan penyimpanannya. Kemudian juga sebaiknya kita simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk menyimpan bahan makanan. Jadi tidak tercampur dengan bahan non-pangan. Kemudian juga harus menjaga semua arena kebersihan, area penyimpanan itu bersih dan juga kering. Nah, beberapa prinsip dalam penyimpanan bahan makanan yaitu bisa kita singkat dengan 5T, yaitu tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, serta tepat nilai. Untuk yang tepat tempat, ini maksudnya adalah bahan itu disimpan pada tempat yang sesuai dengan karakteristik bahan makanannya. Misalnya dia mudah sekali rusak seperti daging ya, disimpannya di kulkas atau di freezer. Kemudian ada juga tepat waktu. Nah, ini maksudnya adalah lama menyimpannya itu harus tepat sesuai dengan jenis bahan makanan. Misalkan disimpan di dalam freezer, dia bisa tahan 3 bulan.
Nah, ini jadi masih aman ya selama 3 bulan. Beda halnya kalau di chiller mungkin dia hanya waktunya sekitar 2-3 hari. Kemudian tepat mutu. Jadi penyimpanan itu harus dengan tahapan atau proses ya dengan yang tepat gitu supaya tidak sampai menurunkan mutu makanan saat itu akan diolah dan dikonsumsi. Kemudian juga kita harus perhatikan juga jumlahnya ya. Jadi upayakan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat adanya kerusakan ataupun kehilangan. Serta tepat nilai yaitu tidak terjadi penurunan nilai harga bahan makanan. Jadi kalau bisa bahan makanan itu disimpan dengan baik gitu ya supaya kita dalam penggunaannya gitu kan juga harganya juga stabil. Nah, prinsip penyimpanan bahan makanan yang seharusnya yaitu harus memisahkan bahan makanan yang mudah rusak dan tidak mudah rusak. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu kita harus bedakan mana yang masuk golongan semi-perishable, unperishable, serta perishable food. Nah, untuk beberapa bahan makanan yang mudah rusak seperti sayur dan juga buah, ini sebaiknya disimpan di suhu yang dingin, lemari pendingin. Nah, jika tidak ada lemari pendingin, bisa digunakan cara yaitu dengan perendaman bahan makanan dalam gentong air dari tanah liat yang diberi dengan air bersih. Jadi dia memberikan efek dingin gitu ya. Kemudian penyimpanan pada suhu dingin ini sebenarnya tidak begitu lama ya. Jadi kalau misalnya masih fresh ya kurang lebih sekitar 3 hari. Kemudian untuk bahan makanan yang sangat mudah sekali rusak, sebaiknya disimpan pada suhu yang beku, yaitu suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini diperuntukkan untuk beberapa bahan seperti daging, ikan, atau beberapa sayuran lain. Nah, untuk beberapa bahan makanan yang tidak mudah rusak atau yang golongan unperishable food, ini untuk penyimpanannya adalah dengan cara disimpan di gudang. Syaratnya yaitu untuk tempat penyimpanan ya, yaitu adalah lantainya bersih, dindingnya terang, kelembapan dan suhu terjaga, kemudian ada rak-rak. Nah, kemudian untuk rak yang agak tinggi ini uh, harus di atas permukaan lantai dan tidak terlalu dekat dengan atap gudang. Kemudian perlu juga memantau rutin kebersihan gudang tersebut. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, keadaan ruang penyimpanan dan peralatan, kemudian pengaturan penataan bahan makanan, lokasi, karena mungkin kalau lokasinya terlalu dekat dengan tempat sampah atau semacamnya, nah ini kan juga kurang bagus ya, ini harus diperhatikan, cari tempat yang ideal ya. Kemudian keamanannya gitu ya, jadi jangan sampai mudah untuk masuk hewan-hewan pengganggu itu. Kemudian perlu ada proses pencatatan barang masuk dan keluar. Kemudian dari tenaga yang mengurusi pergudangan atau tenaga di sekitar yang mengaksesnya, ini perlu ada semacam pelatihan supaya dalam proses pengambilan atau penyimpanan bahan itu bisa sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian perlu juga dilakukan sanitasi atau pembersihan dari gudang. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk ruang penyimpanan dan juga peralatan yaitu yang pertama harus cukup luas dan memiliki ruang-ruang penyimpanan baik basah maupun kering. Maksud saya penyimpanan bahan yang basah ataupun kering. Kemudian terletak dekat dengan ruang penerimaan dan juga dekat dengan ruang produksi. Kemudian ruangannya harus bersih, peralatan disusun dengan sistematik, kemudian harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti adanya timbangan, kemudian ruangannya cukup untuk melakukan proses sortir, menimbang, serta untuk lalu lalang dari petugas atau pekerja. Nah, kemudian juga ada wadah-wadah yang cukup atau kontainer yang cukup untuk tempat penyimpanan beberapa bahan makanan basah ataupun kering. Nah, kemudian juga di ruangan itu sebaiknya juga memiliki ventilasi, sirkulasi udara, dan juga bebas dari serangga. Nah, untuk rak itu harus ada jarak tertentu, yaitu antara lantai dengan dinding jaraknya adalah 25 cm dan juga dinding dengan rak itu maksud saya adalah tadi lantai dengan rak itu 25 cm, kemudian lantai dengan langit-langit itu 30 cm jaraknya seperti itu minimal. Kemudian
harus ada tempat menyimpan seperti refrigerator atau freezer untuk bahan makanan yang basah atau yang udah rusak. Nah, kemudian adanya rak ini juga harus dipertimbangkan ya, jenisnya. Sebaiknya pilih yang dia itu nantinya bisa mudah digeser atau mudah untuk dibersihkan nantinya di sekitarnya. Nah, kemudian untuk ruang penyimpanan itu juga hindari ruangannya itu gelap ataupun lembab. Nah, dalam proses pengaturan bahan makanan, nah ini kita harus punya aturan tertentu, yaitu bahan makanan ini sebaiknya diletakkan dalam tempat yang tetap sesuai prosedur. Misalnya di situ untuk penyimpanan beras. Nah, jadi di situ untuk penyimpanan beras dalam sampai kapanpun ya kalau bisa. Kemudian misalnya untuk penyimpanan daging, kalau bisa di situ juga untuk daging. Nah, tempat penyimpanan bahan makanan yang kering dan juga segar sebaiknya diletakkan dengan terpisah. Nah, kemudian bahan makanan disusun berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaannya. Nah, kemudian untuk peletakan bahan makanan gitu ya, yang satu kategori atau satu jenis, nah ini sebaiknya diurutkan dengan sistem rotasi yang FIFO. Jadi barang yang dia itu pertama kali masuk nantinya dipakai pertama kali gitu. Jadi nanti yang barang baru, yang baru beli itu sebaiknya diletakkan di belakang sehingga nantinya bahan yang dia itu masih baru dipakainya nanti belakangan. Kemudian ini ada beberapa ya pengaturan bahan makanan dengan sistem FIFO, yaitu pertama meletakkan produk yang frekuensi pengeluarannya tinggi dekat dengan pintu. Kemudian bahan itu ditata sesuai dengan golongannya. Jadi misalnya tepung-tepungan itu bersama dengan aneka tepung ya, kalau bisa berbeda tepung antar tepung gitu ya, jadi lebih mudah nantinya mengidentifikasi. Kemudian bahan makanan diatur berdasarkan alfabet atau berdasarkan frekuensi penggunaan. Jadi maksudnya adalah supaya nantinya yang mengambil itu nggak kesulitan ini gimana sih, karena kita ada aturannya gitu ya, mungkin pakai alfabet atau mungkin dari keseringannya seperti itu, dan ini harus diketahui oleh setiap karyawan yang mengakses gudang. Kemudian beberapa bahan makanan yang memiliki bau yang menyengat sebaiknya ditempatkan di tempat yang terpisah supaya tidak saling mengkontaminasi aromanya terutama. Nah, ini contoh ya, tatanan makanan dengan prinsip FIFO. Jadi yang pertama kali masuk gitu ya, nanti akan pertama kali keluar juga gitu. Jadi misalnya bahan yang baru masuk itu dia taruh di atas, kemudian yang udah lama itu yang dipakai duluan ini yang di bawah sini, jadi berputar seperti itu. Nah, kemudian lokasi. Nah, tempat penyimpanan bahan makanan gitu ya, itu sebaiknya dekat dengan ruang penerimaan, tempat persiapan dan produksi. Supaya apa? Supaya nantinya bisa dilakukan prosesnya itu dengan cepat. Kemudian juga kata lebih aman gitu ya. Kemudian juga waktu yang dibutuhkan lebih sedikit serta tenaga otomatis juga lebih sedikit ya karena lebih dekat, kemudian lebih mudah diakses seperti itu. Nah, keamanan ya. Jadi untuk bahan makanan yang disimpan gitu sebaiknya diwadahi dalam wadah plastik tertutup sebelum diletakkan pada tempat penyimpanan atau mungkin diwadahi wadah kertas, pokoknya terpisah gitu ya. Kemudian pemindahan bahan makanan dilakukan secepat mungkin. Jadi setelah diterima ini sebaiknya sesegera mungkin disimpan gitu ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian tempat penyimpanan hanya boleh dibuka pada waktu tertentu. Jadi tidak terus dibuka terus-terusan. Jadi saat benar-benar pengen butuh gitu ya, saat ingin masak misalnya, nah itu baru dibuka, kemudian diambil, nanti baru ditutup dan tidak sering-sering dibuka tutup seperti itu. Untuk refrigerator, freezer, dan tempat penyimpanan kering harus segera ditutup setelah selesai menerima atau mengeluarkan bahan makanan ya, supaya suhunya tetap terjaga, karena kalau kita buka terlalu lama otomatis suhunya meningkat ya, kalau suhu kulkas ya nantinya dia itu akan menjadi tidak begitu fresh nanti kalau misalnya suhunya tidak optimal gitu. Kemudian
usahakan hanya petugas tertentu yang boleh memasuki ruang penyimpanan. Jadi hanya orang-orang yang memang berkepentingan gitu ya, yang bisa mengakses ini gitu. Kemudian petugas ini yang membawa kunci ruang penyimpanan sebaiknya hanya satu orang. Supaya apa? Supaya lebih terjamin gitu ya, dan kontrolnya lebih mudah. Berikutnya adalah ada proses pencatatan dalam penyimpanan. Jadi penting ya untuk proses pencatatan bahan makanan yang ada di gudang ini secara tepat, akurat, dan konsisten. Jadi sebaiknya ada semacam kartu stok yang diletakkan pada bahan makanan gitu ya, atau di gudang penyimpanan. Nah, jadi kartu stok ini nantinya mencatat apa saja, yaitu mencatat isi dari gudang atau tempat penyimpanan bahan makanan tersebut gitu kan. Nah, jenis pencatatan pada gudang penyimpanan ini bisa berupa kartu stok yang isinya adalah jenis bahan makanan yang disimpan gitu ya, dan juga penggunaannya. Atau bentuknya itu buku, jadi semacam buku registrasi atau buku induk tentang keluar masuknya bahan makanan. Atau bentuknya dalam bentuk form, yaitu yang berisi permintaan dan juga pengiriman bahan makanan. Nah, berikutnya adalah pelatihan. Nah, jadi dalam pengelolaan bisnis jasa makanan ini perlu ada pelatihan. Jadi pelatihannya itu berupa prosedur pergudangan gitu ya. Jadi penting sekali bagi seluruh anggota atau seluruh pekerja untuk memahami prosedur pergudangan. Jadi semacam SOP-nya yang diadakan uh, sebanyak 2 kali dalam sebulan. Nah, materi yang diberikan ini bisa mengenai proses penerimaan dan pengeluaran bahan makanan. Nah, ini adalah jumlah yang ideal gitu ya, tapi bisa juga tidak harus selalu dalam bentuk pelatihan, tapi bisa juga dalam bentuk supervisi, ini juga bisa. Ini adalah sanitasi. Jadi, ruangan dan peralatan penyimpanan ini sebaiknya dilakukan pembersihan secara teratur, sehingga harapannya tidak mudah ada hewan pengerat ataupun serangga gitu. Jadi kalau misalnya masih dibersihkan gitu ya, otomatis nantinya serangga-serangga gitu jangan sampai terlampau banyak dan juga terlanjur gitu mengkontaminasi atau merusak bahan makanan yang disimpan. Suhu penyimpanan ini beda-beda ya untuk setiap bahan makanan. Jadi kalau misalkan untuk daging, ikan, dan udang ini sebaiknya disimpan dalam suhu yang rendah gitu ya. Jadi semakin rendah ini suhu yang digunakan untuk menyimpan, maka durasi atau lama daya simpannya juga semakin tinggi. Tuh. Kemudian ini sayuran ini bisa sampai 1 minggu. Kemarin ada yang bertanya ya. Jadi bila disimpan pada suhu 7 sampai 10 derajat, ini bisa disimpan sampai 1 minggu. Kemudian untuk biji-bijian dan kacang-kacangan ini disimpan dalam suhu kamar 25 derajat ya. Kemudian untuk telur, susu, dan olahannya ini disimpannya pada suhu yang rendah sebaiknya gitu ya. Jadi kalau misalkan disimpan pada suhu -5 sampai 7 derajat Celcius bisa bertahan sampai 3 hari. Kalau misalkan di bawah -5 derajat bisa sampai 1 minggu. Ini adalah tabel gitu ya tentang daya simpannya untuk beberapa bahan makanan. Jadi daging sapi itu daging-dagingan dan lainnya ini bisa disimpan sampai 12 bulan, tapi suhunya harusnya benar-benar rendah ya, seperti -18 derajat Celcius gitu. Kemudian durasi pemakaiannya ya, untuk penyimpanan pada suhu yang chiller 0 sampai 4 derajat ini hanya sebentar ya. Kalau daging ya 3 sampai 5 hari, kalau dagingnya cincang 1 sampai 5 hari, daging kaleng 1 tahun karena ini sudah melalui proses pengawetan. Nah, untuk ayam kurang lebih mirip-mirip dengan daging ya. Nah, kalau ikan ini segini ya durasi penyimpanannya sekitar 2 sampai 3 hari bila di suhu yang 0 sampai 4. Telur 1 sampai 2 minggu pada suhu 0 sampai 4. Nah, kalau buah dan sayur yang segar 5 sampai 7 hari. Kemudian ini ada
buah dan sayur kaleng ini bisa sampai 12 bulan bila disimpan pada suhu ruangan ya, karena sudah melalui proses pengawetan kalau kaleng gitu ya. Kalau yang buah kering juga atau sayur kering juga awet ya, 2 minggu. Produk sereal bisa sampai 2 bulan. Dalam penyimpanan bahan makanan pada suhu rendah, ada beberapa alat yang bisa digunakan, yaitu lemari pendingin ataupun kulkas. Lemari pendingin ini biasanya suhunya diset sebesar 10-15 derajat ya. Nah, suhu seperti ini biasanya digunakan untuk penyimpanan sayur, buah, serta display beberapa bahan makanan atau makanan yang dijual dan minuman yang dingin. Nah, kemudian ada juga suhu lemari es atau kulkas ya, yang suhunya sekitar 1-4 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan minuman, makanan siap santap, ataupun telur. Nah, ada juga lemari es freezer yang suhunya bisa diset sampai -5 derajat. Ini bisa digunakan untuk penyimpanan daging, unggas, ikan, tapi untuk suhu sekian biasanya tidak lebih dari 3 hari. Berikutnya adalah penyimpanan untuk suhu kamar gitu ya. Nah, ini digunakan untuk penyimpanan bahan makanan yang kering dan makanan olahan yang disimpan pada suhu kamar seperti makanan kaleng, seperti itu. Nah, cara penyimpanan bahan makanan gitu ya. Jadi, saat makanan disimpan sebaiknya sudah di-pack atau diatur ketebalan tertentu gitu ya. Kemudian sebaiknya dipisahkan bahan makanan menurut jenisnya. Kemudian bahan makanan ini disimpan dalam ruangan penyimpanan sedemikian rupa sehingga sirkulasi udaranya itu baik dan juga suhunya merata ke seluruh bagian. Untuk penyimpanan dalam lemari es, ini ada beberapa aturan, yaitu pertama, dipisahkan antara bahan mentah dan juga makanan yang siap santap. Kemudian, menutup bahan makanan yang berbau tajam dalam kantong plastik yang rapat dan dipisahkan dari makanan lain. Jika memungkinkan, letakkan dalam lemari yang berbeda, atau jika tidak, cukup diletakkan berjauhan. Makanan yang disimpan tidak lebih dari 2 atau 3 hari harus sudah dipergunakan. Kemudian lemari tidak boleh terlalu sering dibuka. Dianjurkan lemari untuk keperluan sehari-hari dipisahkan dengan lemari untuk penyimpanan makanan, karena kalau penyimpanan ini sebaiknya suhunya stabil, dan kalau sering dibuka nantinya pasti ada penurunan suhu atau penaikan suhu maksud saya, dan nantinya itu akan mempengaruhi daya simpan dari bahan makanan tersebut. Nah, di sini ada cara atau upaya yang bisa dilakukan ya untuk kita itu mencegah kontaminasi dalam proses penyimpanan bahan makanan. Untuk sayur dan buah-buahan, sebaiknya penyimpanannya itu diletakkan di tempat yang tertentu serta dijauhkan dari telur dan produk susu supaya tidak ada kontaminasi silang. Kemudian bahan kering dan juga bahan basah harus dipisah, gitu ya, karena ini akan mempengaruhi daya simpan produk ya, pastinya kalau kadar airnya ini. Kemudian bahan makanan yang tabur dan juga krim ini kalau bisa dipisah dan agak jauh supaya tidak saling mengkontaminasi juga gitu. Kemudian bahan makanan yang datang ditempatkan pada bagian lemari penyimpanan atau bagian bawah bahan sejenis yang sudah ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.